Part 9. Kamu mau pesan apa? Tanya Ansel pada Raya, gadis yang seharian ini udah mencuri perhatiannya. Terserah yang ini aja deh. Tunjuk Raya pada salah satu menu yang paling sederhana di dalam list menu yang ada di hadapannya itu. Sate kambing. Yakin mau makan sate untuk makan siang? Atau ada nemu lain yang mau kamu tambahin? Tawar Ansel. Raya menggeleng. Gak Tuan Ansel, itu aja cukup. Sebenarnya Raya tidak punya selera makan lagi sejak tontonan dewasa yang dia saksikan di kantornya. Minumannya. Green tea float, kamu mau gak? Itu minuman andalan di sini kantin kita. Tawar Ansel. Andaikan saja Ansel tahu bahwa green tea float yang membuat Raya harus cuci perut hari itu, pasti Ansel tidak akan pernah menawarkan minuman itu pada Raya. Green tea float. Demi apapun aku gak akan pernah mesan yang namanya green float lagi seumur hidupku. Gumam Raya di dalam hati dengan sebuah senyum kaku di wajahnya. Kenapa Raya? Kamu gak suka sama minuman itu? Ya udah, aku pesanin yang lain aja. Ansel mengira minuman yang ditawarkannya barusan tidak sesuai dengan selera gadis yang ada di depannya ini. TS aja deh Tuan Ansel. Sini ada TS kan? Serobot Raya cepat. Lebih baik dia pesan sesuatu yang sesuai dengan uang yang dimilikinya. Ansel kan hanya mengajaknya makan siang bersama. Ansel gak pernah bilang akan traktir dia makan siang kan. Daripada harus nyuci piring di kantin ini, mending antisipasi dari awal. TS. Batin Ansel. Baru kali ini ada cewek yang diajak makan sama Ansel yang mesan makanan seperti Raya. Makanan murah. Biasanya mereka akan pesan yang bukan-bukan, maksudnya yang bukan main harganya. Tapi gadis yang ada di depannya ini malah sangat berbeda. Cewek yang unik. Seru Ansel dalam hati dan tersenyum pada Raya. Kok Tuan malah tersenyum? Apa ada yang lucu? Raya langsung mengambil ponselnya dan memilih kamera. Karena tidak membawa cermin seperti cewek kebanyakan, alternatif berkaca di kamera ponselnya selalu menjadi pilihan Raya. Kayaknya gak ada salah dengan wajahku. Raya ngedumel sendiri sambil liatin wajahnya. Ini saja Tuan pesanannya. Sela si pelayan kantin yang sudah mulai capek berdiri dari tadi. Oh, sorry. Iya ini aja. Tapi rangkap 2 ya. Ujar Ansel dengan senyum manisnya membuat pelayan kantin tersipu malu. Rangkap 2. Emang fotokopi Tuan. Raya menimpali perkataan Ansel yang terdengar out of box di telinganya. Mana ada orang pesan makanan rangkap 2. Gumam Raya yang semakin suka dengan sifat Ansel yang begitu lucu dan easy going. Nah, sekarang gantian. Malah kamu yang senyum-senyum sendiri. Ayo, lagi mikirin apa? Lagi mikirin Tuan Ansel. Lah kok ada makhluk seperti Tuan Ansel? Tampan, berduit, ramah, lucu, humoris. Diem apa lagi ya? Pokoknya Tuan Ansel ini mah ibaratnya paket komplit. Gak kayak. Kayak siapa? Sambung Z dari samping Raya Ansel. Glek, mati aku. Pemeran film porno datang. Seru Raya dalam hatinya sambil menelan salivanya. Sejak kejadian sebelum jam istirahat siang tadi, Raya jadi sangat hafal suara Z. Hei, Z, tumben makan di kantin perusahaan. Sapa Ansel. Yang kalau di luar jam kantor selalu memanggil Z dengan nama saja. Lagi bosan makan di luar. Jawab Z sambil menarik kursi di meja itu dan ikut bergabung bersama Ansel dan Raya. Raya melihat Z dengan tatapan tidak percayanya. Dia bahkan mengedipkan matanya berkali-kali saat melihat Z. Apa dia akan gabung makan siang dengan Kam? Pikir Raya. Dari raut wajah Raya, Z menebak kalau Raya merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Tapi bukan Z namanya kalau memperdulikan apa yang dirasakan oleh orang lain, terutama Raya. Pelayan. Panggil Z pada pelayan kantin tanpa bertanya dulu apakah Ansel dan Raya mengizinkannya untuk bergabung makan siang bersama mereka. Pesankan aku sama seperti yang Ansel pesan. Ucap Z pada pelayan itu tanpa mencari tahu menu apa yang telah Ansel pesan. Z, tadi aku pesan. Ucap Ansel terpotong. Aku tahu apa yang biasa kamu pesan di kantin ini. Dah biarin aja. Biar cepat. Jawab Z cuek. Ya udah kalau kamu ngomong gitu. Balas Ansel. Menatap Z. Sambil garuk-garuk kepala membayangkan Z harus makan daging kambing padahal Z paling jijik dengan kambing. Menurut Z, kambing itu hewan yang paling jorok sedunia dan akhirat.
Sejak kedatangan Z pun situasi berubah menjadi awkward. Raya yang ditanya Ansel hanya menjawab dengan ya tidak atau alternatif jawaban yang paling pendek yang bisa Raya berikan. Kamu tinggal di mana Raya? Tanya Ansel yang tidak peduli dengan kehadiran Z di sana. Di Jalan Pelita Tuan. Jawab Raya. Dengan orang tua. Lanjut Ansel bertanya. Iya. Jawab Raya. Punya saudara laki-laki? Tanya Ansel selanjutnya. Tidak. Kalau saudari kamu pasti punya dong. Ya. Jawab Raya. Untuk apa sih Sel? Nanyain hal begituan. Semua itu kan ada tertera di biodatanya. Kamu tinggal minta ke bagian personalia. Kelar urusan. Celetuk Z yang tidak suka melihat sepupunya terlalu dekat dengan perempuan gak baik dari kelas bawah. Walaupun Z dan Ansel biasa bersenang-senang dengan banyak wanita tapi mereka semua bukanlah dari kalangan bawah. Wanita-wanita itu bisa saja berasal dari keluarga kaya meskipun tidak sekaya mereka berdua. Atau bisa jadi dari kalangan selebritis bahkan mentok-mentok seorang model. Jadi begitu melihat Ansel seperti kecantol dengan wanita murahan dari kelas bawah, Z merasa tidak terima. Apa bagusnya cewek ini? Sudah jelas tujuan hidupnya hanya uang semata. Gumam Z dalam hati, sambil menatap ilfil pada Raya yang memang sudah risih dengan tatap bosnya itu. Ini pesanannya Tuan, ucap pelayan yang menyajikan pesanan mereka di atas meja. Apa ini? Seru Z begitu melihat sate kambing dan TS yang dihidangkan di atas meja itu. Raya yang melihat tatapan jijik dari Z terhadap makanan yang disajikan oleh pelayan itu merasa ingin sekali mencongkel mata Z yang penuh dengan rasa tidak bersyukur itu. Tapi karena kadar kewarasan Raya masih cukup tinggi, maka dia menutup rapat mulutnya dan memaku tangannya di bawah meja. Biar tidak mengatakan 13 kata sampah dilarang oleh Tuan Crab pada SpongeBob dan Patrick untuk diucapkan. Itu sate kambing Z, ujar Ansel sambil nyengir kuda. What? Pekik Z sekali lagi dengan wajah yang penuh dengan ekspresi keterkejutan. Part 10. Kau sengaja mengerjaiku Ansel. Ucap Z marah-marah begitu masuk ke ruangannya. Melihat Z yang marah, Ansel mah tetap anteng aja. Dengan santainya dia duduk di sofa di dalam ruangan Z. Ansel membuka kancing jasnya. Kau sendiri kan Z yang ikut mesan apa yang aku pesan? Bela Ansel. Tapi mana aku tahu kau pesan makanan yang wanita murahan itu pesan. Semprot Z yang merasa telah dikerjai oleh Ansel. Z please. Wanita itu punya nama. Dan namanya Raya. Jadi jangan kau panggil dia wanita murahan lagi. Sela Ansel yang tidak suka dengan sebutan yang Z berikan kepada Raya. Lagi pula dia itu adalah sekretarismu. Lanjut Ansel mengingatkan Z bahwa Raya saat ini adalah sekretarisnya Z. Untuk 1 minggu ini, tekan Z sambil mengerlingkan matanya. Ya, jawab Ansel yang sudah mulai malas berdebat dengan Z. Ansel dengarkan aku. Wanita yang bernama Raya itu tidak pantas untukmu. Andaikan kau hanya ingin bersenang-senang dengannya maka cepat lakukan. Setelah itu beri dia uang dan suruh dia pergi. Yang dia butuhkan hanya itu. Wanita dari kalangan rendah seperti dia orientasi hidupnya hanya uang dan uang. Kau jangan mengalami nasib sama denganku yang pernah terpikat dengan gadis miskin yang terlihat polos. Dan bahkan sudah kunikahi tapi unboxing udah gak ori. Nyesek gak itu. Karena dia aku harus menyandang status duda tepat sehari setelah pernikahanku. Z jadi teringat pengalaman pahit yang pernah dia rasakan. Sebagai sepupunya Ansel, Z sangat menyayangi Ansel. Dia tidak ingin Ansel tertipu dengan kepolosan seorang gadis. Percayalah tidak ada gadis yang benar-benar polos di dunia ini. Mereka sebenarnya tidak lebih dari seekor siluman rubah yang siap menyantapmu kapan saja saat kau lengah. Terlihat cantik tapi sangat berbahaya. Kau terlalu banyak berpikir Z. Tidak semua seperti Anggia, ucap Ansel dengan tenang. Ansel paham kerisauan yang Z rasakan sebab Ansel melihat sendiri betapa hancurnya Z begitu mengetahui Anggia telah membohongi Z. Wanita itu terlihat sangat alim dan sopan. Tapi ternyata dia adalah masternya. Andaikan video Anggia yang sedang bercocok tanam itu tidak sampai ke tangan Z pada malam pengantin Z. 3 tahun lalu maka Z pasti akan termakan pembelaan Anggia mengapa dia bisa kehilangan keperawanannya. Aku memperingatimu karena aku peduli Ansel. Just do it seperti yang biasa Ita lakukan. Kau suka maka tarik dia ke ranjangmu setelah itu buang.
Jangan pernah ikutkan cinta dalam pertarungan kita dan kaum mereka di medan perang ini. Karena cinta hanya akan membawa kekalahan bagi kita. Ujar Z dengan sebuah senyum miris. Z benar. Kau tidak perlu khawatir. Aku sungguh hanya merasa simpatik saja pada Raya. Tidak lebih. Bahkan keinginan untuk membawanya ke atas ranjangku saja tidak ada. Memang benar awalnya aku tergoda dengan tubuhnya, tapi setelah melihat sewaktu interview tadi semua perasaan itu lenyap. Apalagi ketika dia berani mempertanyakan keputusanmu ketika wawancara tadi. Aku merasa dia gadis yang berbeda. Dasit. Aku sungguh hanya ingin berteman dengannya. Ansel yang masih belum terlalu yakin dengan perasaannya, memilih untuk menutup hal itu dari Z. Ini adalah kali pertama Ansel tidak berterus terang pada Z. Tidak ada yang namanya persahabatan antara pria dan wanita. Kau tahu sendiri hal itu dengan pasti. Ingat Ansel, aku tidak akan pernah setuju kau membangun hubungan serius dengan wanita itu. Aku sangat mengenalmu Ansel. Bahkan ketika hatimu berbohong padamu, dia tidak akan bisa berbohong padaku. Aku katakan padamu Ansel, aku akan melakukan segala cara agar wanita itu tidak bisa memperalatmu. Peringat Z pada sepupunya. Kau berpikir terlalu jauh untuk ukuran seorang wanita yang baru saja kita temui. Pukas Ansel. Dan langsung kau bawa makan siang bersama. Sela Z dan tatapan jengahnya. Kalau kau bawa tidur bersama maka aku tidak akan terlalu khawatir sebab aku tahu wanita yang sudah kau tiduri pasti akan kau buang. Lanjut Z. Sudahlah Z. Sebaiknya kita membahas proposal kerjasama dengan pihak Itali tadi. Ansel langsung mengalihkan topik pembahasan, yang sepertinya tidak akan pernah ada habisnya itu. Kau sudah pulang nak? Tanya Margaret pada Raya. Udah bunda, ucap Raya sambil melepaskan sepatunya. Kenapa lama sekali? Bukannya yang ikut seleksi tahap akhir itu hanya 3 orang? Tanya Margaret yang heran kenapa putrinya terlihat sangat lelah dan pulang sangat sore. Astaga naga, aku lupa. Seri Raya sambil menepuk jidatnya. Lupa apa Raya? Saking mumetnya hari ini aku jadi lupa ngabarin bunda kalau aku tuh diterima kerja di perusahaan itu. Dan tadi aku sudah langsung bekerja di sana. Memang masih percobaan si bunda. Tapi aku yakin aku pasti akan segera mendapatkan posisi itu. Seru Raya senang dan memeluk Margaret. Raya sebenarnya bukanlah putri kandung Margaret sebab Margaret dan Daniel memang tidak memiliki keturunan. Sehingga mereka mengangkat 2 orang anak dari sebuah panti asuhan. Anak-anak itu bernama Charlotte dan Aulika Rayana. Charlotte diadopsi saat Charlotte berusia 11 tahun sedangkan Raya diadopsi saat Raya berusia 5 tahun. Meskipun berasal dari panti asuhan yang sama, sifat Charlotte dan Raya sangat berbeda. Bagaikan langit dan bumi. Charlotte yang memiliki kecantikan yang sama dengan Raya sejak diadopsi oleh Margaret dan Daniel sangat memposisikan dirinya sebagai nona muda dari keluarga kaya. Dia suka berpesta, menghamburkan uang dan manipulatif. Sedangkan Raya lebih sederhana dan rajin. Selain rajin belajar sebab otaknya yang memang pas-pasan, dia juga rajin menabung dan rajin membantu di usaha kuliner ayah angkatnya. Sehingga tidak heran jika Margaret dan Daniel lebih menyayangi Raya daripada Charlotte. Seperti halnya sejak usaha kuliner keluarga mereka bangkrut karena dampak pandemi COVID-19 yang berhasil membuat seluruh usaha mereka gulung tikar, Charlotte sama sekali tidak merubah gaya hidupnya. Dia tetap hidup bak putri raja dengan segala uang yang dicari dengan jerih payah Raya yang sejak usaha orang tua angkat mereka bangkrut dengan keluar masuk banyak sekali pekerjaan. Bunda sangat senang sayang. Semoga kali ini, kamu betah bekerja di sana. Biar gak susah-susah lagi cari pekerjaan lain tiap awal bulan. Ujar Margaret dan memeluk Raya. Margaret sangat bersyukur memiliki Raya sebagai putrinya. Meskipun Raya tidak lahir dari rahimnya.